Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Biasa bersama Kak Asik, teman-teman kita selalu bersyukur dan jangan lupa apapun dan bagaimanapun kita asikin saja pokoknya. Dan bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat lahir dan sehat batin serta berlimpah rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Alam itu berputar ya teman-teman. Kalau dulu ya kita semua termasuk Kang Asik yang selalu dijaga oleh ibu. Lah sekarang konten kreator atau teman-teman semua masa udah gede udah tua ya, harus diasuh oleh ibu terus. Enggak kan ya, sekarang giliran kita tinggal minta doanya. Dan di belakang Kang Asik nih bersama ibu ya, tinggal satu lagi. Jadi agar tidak ya, kalau orang sudah bilang gaplah, jadi konten video hari ini, jadi ini sambil makan pepaya nih dikupasin sama ibu ya. Jadi 3 langkah Kang Asik sampai monetisasi, sampai ya dapat dibayar ya sebagai YouTube Partner Program. Lumayan lah, dikit juga ya. Kita senangin orang tua, kita senangin saudara-saudara dan keluarga. Walaupun belum memuaskan ya, tetapi kan tidak terlepas daripada doa. Kang Asik sampai hari ini sudah setahun lebih, sudah dimonetisasi. Jadi ada 3 cara sebetulnya teman-teman bagaimana sampai dimonetisasi saja dulu ya. Jadi kalau Kang Asik rasakan itu ada 3 nih teman-teman ya. Yang pertama adalah niatnya. Kemudian setelah ada niat kita memahami strateginya. Setelah memahami strateginya, dan jangan lupa kita jangan nato ya teman-teman. Tahu nggak nato? No action talk only, jadi ngomong doang omdo. Jadi kita tetap harus action berarti. Nah, kembali lagi kepada pembahasan bahwa hari ini Kang Asik akan menyampaikan 3 rumusan itu ya. Ya, Kang Asik juga mengadopsi tentunya ya dari teman-teman para YouTuber senior semua. Justru terima kasih. Makanya kalau ingin jadi YouTuber, ingin jadi konten kreator, ya nontonnya YouTube, tapi jangan jadi penonton doang, harus jadi pemain. Segala sesuatu aktivitas kita tidak terlepas daripada niat. Ini pun di dalam konten video, di dalam pembuatan menjadi konten kreator itu ya harus punya niat yang utamanya. Kalau tidak punya niat, berarti tidak akan terjadi. Nah, niat itu adalah langsung menjadi keinginan. Hanya saja keinginan itu kita tanyakan kepada diri sendiri pula. Kita ingin jadi konten kreator, ingin jadi YouTuber itu apakah ingin terkenal? Apakah dari konten kreator itu ingin menghasilkan uang, atau menjadi konten kreator itu ingin dibayar oleh YouTube melalui AdSense, atau ingin menjadi personal brand? Itu kembali lagi kepada teman-teman. Ketika kita sudah punya niat seperti itu, tentunya kita tinggal balik lagi kepada diri sendiri, karena harus berbuat tadi action. Action ini yang Kang Asik rasakan agar terasa ringan, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan, harus disesuaikan dengan apa yang kita miliki. Karena apa? Kalau kita melakukan action, walaupun niatnya tinggi, akan tetapi kita tidak mempunyai perbekalan. Yang minimal janganlah kemampuan, misalnya hobi saja dulu. Kita dengan berbekal hobi saja itu bisa jadi duit di YouTube itu. Karena sekarang sungguh sangat sayang, zaman digital, era digitalisasi itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berarti minimal kita akan berkecimpung di dunia internet. Dan di dunia internet ini ternyata apapun, kalau kita kreatif, kalau kita sabar, kalau kita telaten, dan kalau kita ingin menggali ilmu, benar-benar akan menghasilkan. Jadi balik lagi pada niat tadi. Niat kemudian kita landasi dengan skill kita, dengan hobi kita. Kalau misalnya hobi kita memancing, ya memancing. Karena di dalam memancing itu nanti akan ada poin-poin yang akan menjadi bahan pada pembuatan video. Pada kemarin Kang Asik sudah dibahas tentang pembuatan video, itu ada input, proses, dan output kan. Nah, ketika berbicara mancing saja, ini akan menjadi konten yang abadi. Kenapa menjadi konten yang abadi? Karena memancing itu selama kolamnya masih ada, danaunya masih ada, lautnya masih ada, memancing sampai kiamat pun akan ada yang memancing. Makanya konten memancing insya Allah akan menjadi konten yang abadi. Dengan hobi memancing tersebut, apabila kita membuat konten video, Kang Asik jamin insya Allah tidak akan ada merasa kesulitan. Nah, misalnya yang dibicarakan adalah konten memancing. Tentunya kita kan tinggal action, niatnya sudah ada. Walaupun niat kita kenceng, kemampuan kita ada, tetapi berpikir-pikir, wah kalau ingin jadi konten kreator walaupun memancing, nanti saya kameranya harus seperti apa?
nanti saya ngeditnya harus seperti apa, nanti saya kalau memancing apakah harus ada teman kalau ingin membuat konten video, terus kalau kita misalnya sambil kerja bagaimana nanti saya membuat editan video itu mengerjakannya kapan. Kalau semua dibaca seperti itu maka akan terasa sulit. Karena apa? Itu artinya cemas. Sedangkan cemas itu keadaannya kalau misalnya takut itu A dibarengi dengan rasa cemas, maka ketakutan itu akan bertambah menjadi A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Maka untuk itu kita ya tidak cukup niat, ternyata tidak cukup dengan kita punya kemampuan atau punya hobi, tetapi intinya ini harus action teman-teman, harus melakukan. Karena kalau tidak melakukan, seperti kita makan pepaya ini. Nah, kalau pepaya ini tidak dimakan, tidak action dimakan, kita tidak akan tahu ini manis atau enggak. Jadi seperti itu. Maka untuk itu kita ya perlu action. Hasilnya kadang-kadang ada kekecewaan, hasilnya kadang-kadang ada kebahagiaan. Ya itu jangan aneh, karena proses di dunia ya seperti itu. Setelah ada niat dibarengi dengan skill, dibarengi dengan hobi, kemudian action, kita ya juga perlu evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini sebetulnya teman-teman jangan ketakutan. Apakah video saya bagus? Setelah saya membuat konten video kok tidak ada yang menonton? Kemudian teman-teman putus asa, tidak mau lagi membuat konten video. Ini perlunya evaluasi. Jadi evaluasi itu bukan saja secara kita lahiriah seperti ini. Apakah kemampuan saya yang jelek? Kalau bertanya ke orang kita tidak puas, maka itu di dalam di YouTube Studio, di analitik, itu adalah hasil pekerjaan kita untuk mengevaluasi kita. Sejauh mana konten video yang kita buat dan apa yang harus kita perbaiki, di situ sudah ada. Kalau memang untuk awal-awal ya pusing juga melihat YouTube Analitik, karena di sana ada angka-angka. Termasuk Kang Asik sendiri pada waktu membuat konten video sangat benci sekali dengan yang namanya angka. Saya bilang, ini di mana sih saya harus mengevaluasi diri itu, karena angka-angka ini sebegitu banyak. Ya ternyata minimal nanti untuk thumbnail, kemudian untuk durasi tonton dan berapa kali nanti thumbnail kita diklik orang, dilihat orang, dan berapa penayangan video kita, di sana sudah ada angkanya. Jadi ketika penayangkan, kemudian rasio klik tayang dan durasi tonton, teman-teman nanti bisa kita lihat sendiri. Dan dari sana kadang-kadang kita seluruh video itu ada yang bagus, dan jangan lupa loh yang asal-asalan bisa jadi bagus sekali. Dan dari sana kita nanti akan ada sebuah motivasi dan semangat untuk meningkatkan membuat konten kembali. Mudah-mudahan menjadi konten kreator yang bermanfaat untuk sesama dan tentunya menghasilkan. Saya Kang Asik, mohon undur diri untuk pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Manis.